Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Kita singkat-singkat aja ya. Jawabannya secara singkat aja. Ustaz, ana ingin tahu apa saja keburukan-keburukan ilmu kalam dan filsafat. Keburukannya sangat banyak sekali. Di antaranya yang paling penting adalah bertentangan dengan Islam dan memadaratkan diri kita. Yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Belajar ilmu filsafat sama halnya belajar dengan ilmu yang memadaratkan kita dan tidak bermanfaat. Ya. Ini secara umum. Ilmu kalam dan ilmu filsafat tidak bermanfaat. Seorang ulama salaf mengatakan ilmu tentang filsafat adalah kejahilan. Dan jahil dengan ilmu filsafat adalah ilmu. Ya. Dan seorang di antara mereka mengatakan, barang siapa yang membela Islam dengan ilmu kalam, maka ibarat orang yang ingin mencuci baju tapi dengan air kencing. Karena ilmu filsafat bukan membela Islam. Oleh karena itu salah istilah filsafat Islam. Karena Islam tidak mengenal filsafat. Ya. Ilmu kalam disebut kalam karena tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Ya. Akhirnya salah satu dampaknya adalah kebingungan. Karena dia tidak didasari di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh yang sangat mudah, orang-orang ilmu kalam, ahli filsafat mengatakan Allah ada di mana-mana. Apa ada dalilnya Allah di mana-mana? Enggak ada. Itu hanya akal-akalan. Karena Allah nggak mungkin Allah di mana-mana. Berarti Allah di atas langit. Berarti Allah diliputi oleh tempat dong. Akal-akalan. Tidak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya katakan ini adalah hukum secara umum. Tapi bagi mereka yang memiliki ilmu yang kuat untuk mempelajari ilmu filsafat guna membantah, maka tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga belajar ilmu filsafat, tapi bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk membantahnya. Seperti dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, ya, itu beliau banyak membantah teori-teori filsafat. Ustaz, bagaimana agar bisa menjadi seperti masih muda tapi tulisannya bagus, membantah subhat-subhat di majalah? Apa kiat-kiatnya? Nah, kiatnya gampang. Asalkan kita memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang syar'i, banyak menelaah perkataan para ulama, maka ini mudah. Ya. Barang siapa yang falladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memudahkannya. Ya. Tapi semuanya butuh kesungguhan ya, kawan. Ya, belajar bukan hanya atau membantah syubhat, ya. Bukan dengan sekali pengajian, 2 kali pengajian. Ya, atau bedah buku sekali atau 2 kali, tidak. Tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ya akhi, lam tanal al-ilma illa bisittatin, sa'unabbi'uka bitafsiliha bibayan, hirsun, wa ijtihadun, wa zaka'un, wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tulu zaman. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka'un, kecerdasan. Wa hirs, semangat yang kuat. Ya. Kemudian wajtihad, kesungguhan. Wa bulghah, bekal perekonomian. Wa suhbatu ustaz, ditemani oleh seorang ustaz, bukan belajar sendiri. Wa tulu zaman, dan waktu yang panjang. Dengan itu kalau kita lihat para ulama dahulu, mereka belajar bukan hanya setahun 2 tahun, ya, tapi puluhan tahun. Ada di antara mereka yang belajar 50 tahun. Ada di antara mereka yang belajar 40 tahun, 70 tahun. Belajar itu. Ya. Nah, kita Allahul Musta'an, ya, baru ikut kajian sekali 2 kali, maunya kemudian menjadi seorang ustaz. Ya. Apa yang kami lakukan itu hanyalah sedikit. Ya. Antum insyaallah bisa lebih daripada kami. Tentunya dengan syarat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, ilmu yang dibangun dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menekuni ilmu-ilmu alatnya. Saat yang anda sampaikan tadi juga subhat, waduh,
yang antum sampaikan tadi juga syubhat, yaitu masalah batu dan obat. Apa bedanya orang yang menjadikan batu dan obat sebagai sebab kesembuhan, sedangkan keduanya juga meyakini bahwa obat bisa bermanfaat dengan izin Allah. Sedangkan yang memakai batu juga meyakini bahwa batu bisa bermanfaat dengan izin. Insya Allah tidak ada syubhat. Karena kalau obat memang merupakan sebab yang syar'i, ya, sebab yang syar'i. Kenapa saya katakan syar'i? Karena melalui penelitian dokter. Ya, penelitian dokter mengatakan bahwasanya obat-obat tersebut bisa bermanfaat, bisa menjadi sebab untuk kesembuhan, bisa menjadi sebab untuk melawan penyakit. Berbeda dengan batu. Kalau batu, nggak ada orang ahli dokter pun yang mengatakan batu itu merupakan sebab kesembuhan. Sehingga orang-orang yang menggunakan batu dengan mengkiaskan, menyamakan dengan obat, salah. Ya. Kenapa? Karena kalau obat terbukti secara ilmiah, kedokteran, kalau batu tidak terbukti. Hanya ada satu permasalahan, yaitu pemakaian gelang yang katanya bisa untuk menyembuhkan. Tapi setelah saya tanyakan kepada sebagian kawan, itu pun ternyata tidak terbukti. Itu pun tidak terbukti. Jadi sebab, mengambil sebab, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mengambil sebab itu ada dua macam. Ada yang sebab syar'i. Sebab syar'i seperti madu, habatus sauda, Al-Quran, itu obat. Sebab yang syar'i untuk kesembuhan. Ada yang sebab hissi, ya, melalui penelitian dokter, ahli, ya, atau pengalaman yang panjang, bahwasanya memang ini terbukti bisa menyembuhkan. Ini diperbolehkan. Adapun benda-benda yang tidak terbukti bisa menyembuhkan, maka tidak boleh. Ini mesti ada keyakinan-keyakinan. Atau istilah orang tabarruk, ngalah berkah. Ya. Sebenarnya tidak ada, tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat, tapi karena keyakinan yang kuat sehingga kadang bisa menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala tatkala memenuhi hajat mereka, bukan berarti Allah menyetujui. Karena banyak orang kafir minta kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah mencintai mereka, enggak. Ini harus kita pahami. Insyaallah tidak ada syubhat dalam ucapan kami, ya. Bedanya antara obat dengan batu seperti tadi. Kalau obat itu terbukti secara ilmiah, ilmu medis. Yang kedua, adapun batu tidak terbukti secara ilmu medis. Wallahu a'lam. Jika sudah saum, akan tetapi syahwat tersebut belum dapat diredam, apakah fikihnya benar bahwa onani diizinkan daripada takut terjatuh kepada zina? Tolong dijelaskan Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini fitnah syahwat. Onani terbagi menjadi 3. Pertama, onani yang boleh, yaitu kalau dilakukan oleh istrinya sendiri. Boleh hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, onani yang haram dengan kesepakatan para ulama. Kalau yang melakukan adalah lelaki lain atau perempuan lain. Ini haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi yang pertama, onani yang jelas-jelas halal dengan kesepakatan para ulama, yaitu bila yang melakukannya adalah istrinya sendiri, yang atau budaknya. Tapi sekarang kita nggak ada budak, jadi istri aja. Yang kedua, onani yang jelas-jelas haram dengan kesepakatan para ulama, yaitu bila yang melakukannya adalah orang jenis yang lain, orang lain, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga adalah onani yang diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, yaitu bila melakukan sendiri. Hal ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama membolehkan kalau khawatir terhadap zina. Sebagian para ulama mengatakan haram, dan ini pendapat yang kuat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Dan orang-orang yang menjaga farji-farji mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, kecuali
kepada istri mereka atau kepada budak-budak mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain itu, selain istri dan budak, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi ya, pada istri dan budak. Adapun onani, maka itu merupakan faulaika humul mu'tadun. Mereka adalah orang yang melampaui batas. Dari dalil ini Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya mengambil dalil tentang haramnya onani. Demikian juga tentang haramnya onani disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran kepada para syabab, para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Ya. Wahai para syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian, mampu lahir dan batin, maka hendaknya menikah. Karena menikah merupakan kunci menyelamatkan kesucian kita, kehormatan kita. Faman lam yastati', kalau enggak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa adalah bisa mengerem syahwat. Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya onani. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyarankan kepada onani tatkala orang tersebut tidak mampu untuk menikah, tapi disarankan kepada puasa. Paham ya? Jadi para ulama berdalil dengan hadis ini tentang haramnya onani. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang tidak mampu hendaknya puasa, bukan hendaknya dia beronani. Oleh karenanya, pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa onani asli hukumnya bila dilakukan pada jenis yang ketiga tadi ya, adalah haram kecuali apabila dia memang telah melakukan sebab-sebabnya. Menikah nggak bisa juga, puasa belum juga, olahraga atau pokoknya menyibukkan diri hal-hal yang lain juga tetap nggak. Dan dia khawatir untuk terjerumus kepada perzinahan. Dalam kondisi ini baru diperbolehkan untuk onani. Adapun belum apa-apa sudah, belum baru puasa Senin Kamis sekali, atau mampu nikah tapi tidak nikah, maka ini tidak diperbolehkan. Diperbolehkan onani dalam kondisi yang sangat darurat sekali, dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama untuk membendung kerusakan yang lebih besar. Zina kalau onani, tentu zina lebih besar dosanya. Gitu ya. Paham ini ya? Ustaz, jika seandainya seorang muslim melihat lawan jenisnya sehingga terkena fitnah syahwat dan ada cairan keluar dari farjinya, apakah itu mani atau madi? Mani atau madi? Lihat kepada kalau dia bisa membedakan, maka itu yang lebih utama. Kalau bisa membedakan, maka itu lebih utama. Perbedaannya mani sama madi. Kalau mani itu lebih encer daripada madi. Kemudian yang kedua, kalau mani setelahnya itu setelahnya lemas. Yang ketiga, mani lebih nikmat daripada madi. Ya, kalau bisa dibedakan dengan tiga tadi, karena kita nggak bisa memukul rata itu madi atau mani, itu tidak bisa. Maka dengan perbedaan tadi, insya Allah penanya bisa membedakan sendiri. Ustaz, kami terlilit hutang. Adakah kiat-kiat Islami untuk keluar darinya? Sebab info lilitan hutang telah mengganggu konsentrasi ibadah dan sehari-hari kami. Kami ingin lepas, mohon doanya. Insya Allah kita doakan kepada saudara kita yang bertanya tadi agar Allah Subhanahu Wa Taala cepat melepaskannya dari penjara hutang, karena memang hutang itu adalah seperti tadi menyumpahkan pikiran, mengganggu konsentrasi dia ibadah dan pikiran, itu benar. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW berlindung dari hutang. Baik, adapun beberapa kiat. Yang pertama tentunya dengan berusaha, bekerja. Yang kedua dan itu yang lebih penting, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki yang halal. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW telah mengajarkan doa khusus untuk lepas dari hutang. Bagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma qini bihalalika an haramik, ya, wa aghnini amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halalmu. Ya, jangan sampai kami menerjang keharaman. Wa aghnini amman siwak, dan berikan kecukupanku kepada selain Engkau ya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, saya memiliki hutang yang banyak. Kata Rawi, setelah saya membaca doa ini dengan penuh keyakinan tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung melepaskan, melunasi hutang itu. Ya, maka kepada penanya, hendaknya dia bekerja, karena Islam tidak mencintai orang-orang yang malas dan pengangguran. Yang kedua, lebih daripada itu, hendaknya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani, terkadang kita lalai. Kita banyak mengetuk pintu-pintu manusia, tetapi tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah di antara kita tatkala mendapatkan kesedihan seperti tadi, ya, masalah seperti tadi, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang mustajab, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila as-sama'id dunya fi thulutsil lail, yaqul may yad'uni astajibu lah, may yas'aluni fa u'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para hamba-Nya, siapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, maka saya akan memenuhi hajatnya. Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkan doanya. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka saya akan kabulkan permintaannya. Terkadang kita lalai. Kita banyak mengetuk cari pekerjaan, misalkan mengetuk pabrik sana, mengajukan diri kita. Tapi kita tidak mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, senjata yang utama dalam menghadapi masalah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibarengi dengan usaha. Insya Allah dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita. Ini kepada yang hutang. Kepada yang dihutangi, kami menasihatkan hendaknya dia bersabar. Fanaziratun ila maisarah. Hendaknya dia menunda saudara kita yang hutang tadi sampai waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya, seorang yang menghutangi tatkala mendapati saudaranya yang susah, benar-benar susah loh ya, bukan susah-susahan, bukan main-mainan. Karena ada yang main-mainan, sebenarnya mampu tapi nggak mau melunasi, ini nggak boleh. Matalul ghani zulmun, orang yang mampu untuk melunasi hutang tapi nggak bayar, ini zalim. Nah, ada yang mampu tapi ngumpet, yang nggak mau bayar, ini zalim. Tapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, maka hendaknya bagi orang yang menghutangi untuk memberikan jangka waktu. Ya, barangkali dia termasuk suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang pedagang yang berdagang kepada masyarakat, lalu tatkala mendapati di antara langganannya yang hutang, maka dia mengatakan saja waju anhu, sudah, ya, bebaskan dia dalam usaha hutang mudah. Ya, saya alhamdulillah masih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga. Ya, atau minimal adalah ngasih tenggang waktu. Ada dua. Yang pertama adalah ini yang lebih utama, yaitu menggugurkan dia dari utangnya. Ini yang paling utama. Udah, nggak usah bayar. Ya, alhamdulillah saya masih ada banyak dong. Demikian ta'awun di antara kita. Atau minimal adalah memberikan tenggang waktu. Tapi bagi ikhwan juga seperti itu. Jangan kemudian, itu biasanya kalau mengutangi digratisin terus digugurin, nyantai aja, nunggu digratisin. Ini jangan. Karena banyak ada masuk ke telinga saya kelutukan, ikhwan itu banyaknya afwan. Bisanya cuma syukron sama afwan. Ya ikhwan, hendaknya kita semuanya memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dulu seorang pedagang yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam Ulama Najd. Dulu ada seorang pedagang yang berdagang kain, ya, selalu membayar tepat pada waktunya. Padahal bosnya itu
Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang sufi. Karena kagum terhadap akhlaknya, maka dia mengatakan kepada Syekh Ahmad bin Isa, dan dia adalah seorang salafi. Dia mengatakan, wahai Ahmad bin Isa, sepertinya isu-isu orang itu nggak benar ya. Apa itu orang? Maksudnya Wahabi itu nggak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bermuamalah kepada kamu 40 tahun lamanya, tidak ada saya mendapati orang yang lebih baik daripada kamu. Demikian akhlak yang baik. Dalam muamalah kita sama apalagi bisnis kepada masyarakat, hendaknya kita tunjukkan akhlak yang baik. Salaf itu bukan hanya dalam akidah dan manhaj, tapi juga di dalam muamalah kita, akhlak kita kepada sesama manusia. Bahkan masyarakat akan lebih memandang kita dari segi akhlak. Sejarah Indonesia mengatakan bahwa orang-orang Indonesia masuk Islam karena gara-gara akhlak. Kan gitu. Baik. Apakah ulama ahli hadis dan ahli fikih berbeda dalam menghukumi suatu perkara ditinjau dari segi hadis, ditinjau berdasarkan fikih? Misal masalah isbal, hukum jenggot dan lain-lain. Manakah yang harus kita ikuti? Pembedaan antara ahli fikih dan ahli hadis ini perlu ditinjau ulang. Karena ahli hadis pada waktu dulu ya ahli fikih. Karena ahli fikih masa dulu juga ahli hadis. Ya. Jadi tidak ada perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih dalam masalah-masalah yang disebutkan, seperti masalah jenggot. Karena para ulama dahulu ahli hadis sekaligus ahli fikih. Seperti Imam Syafi'i misalkan, beliau ahli hadis juga ahli fikih. Ahmad bin Hanbal ahli fikih juga ahli hadis. Oleh karenanya tidak kita dapati perbedaan tentang masalah jenggot di antara para ulama. Misalkan ahli fikih mengatakan wajib, kalau ahli hadis mengatakan wajib, ahli fikih nggak wajib. Enggak kita dapati. Itu hanya kita dapati pada masa-masa belakangan. Masa-masa belakangan. Tolong jelaskan beberapa kesesatan sufi. Karena banyak orang belum mengerti bahaya dari pemikiran sufi. Perlu panjang, ini butuh muhadarah khusus ini. Kesesatan sufi banyak sekali. Saya sarankan kepada kitab-kitab saja. Misalkan kitab yang berbagus tentang membongkar sufi, kitab Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir yang dibom oleh orang-orang Syiah. Beliau punya hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf itu dari kitab-kitab tasawuf sendiri. Tasawuf banyak sekali penyimpangannya. Ustaz, bagaimana doa yang sahih agar terhindar dari fitnah syubhat dan syahwat? Dengan bahasa apapun Allah SWT akan paham. Tapi Rasulullah SAW telah mengajarkan kita. Allahumma jannibni minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Demikian juga ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini juga semuanya adalah doa-doa di saat fitnah. Ada syubhat bahwa di Unaiza setelah wafatnya Syekh Ibnu Taimin bukan lagi markas salafi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu bagi orang yang menuduh. Dan sumpah bagi orang yang tertuduh. Bagi orang yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti. Bagi orang yang menuduh hendaknya mendatangkan bukti. Kalau cuma sekedar tuduh menuduh, semua orang juga bisa. Wadda'awi illam tuqimu 'alaiha bayyinatin ashabu adiyahu. Tuduhan-tuduhan itu kalau cuma sekedar menuduh tanpa bukti, maka penuduhnya adalah orang suka gombal. Dan saya yakin bahwa murid-murid Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berjalan di atas manhajnya. Berjalan di atas manhajnya, dan itu pada asalnya. Dan alhamdulillah hadir setiap kalau liburan, hadir para ulama seperti Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hadir pula Syekh Shalih Al-Haidan, kemarin juga hadir Syekh Sa'ad Al-Fasri, dan berkali-kali Syekh Shalih Fauzan memuji Syekh Shalih Fauzan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama as-salaf pada zaman dia ini.
Apakah para ulama tersebut lebih tahu daripada sang penuduh? Ya, maka kepada sang penuduh hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya menahan lidahnya. Dan hendaknya dia tidak sembarangan mengeluarkan kata. Karena menuduh murid-murid para ulama ini adalah suatu hal yang berbahaya. Bukan suatu hal yang ringan. Ya, dahulu tatkala dikatakan bahwa Ibnu Abdul Wahhab Al-Warraq kepada Imam Ahmad, Abdul Wahhab Al-Warraq, ya, ini adalah seorang yang begini dan begini. Abdul Wahhab Al-Warraq adalah muridnya Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad, zindikun. Orang yang menuduh Abdul Wahhab Al-Warraq adalah zindik dan zindik. Ya, karena terkadang seorang itu mau menuduh ulamanya, tapi nggak mampu, maka menuduh muridnya. Kalau menuduh misalkan Syekh Albani, menuduh Syekh bin Baz, menuduh Syekh Ibnu Utsaimin, nggak berani. Kenapa? Karena nama mereka sudah harum. Orang yang menuduh mereka seperti orang yang nabrak gunung. Kan gitu. Ya natihal jabalil ali liyaslimahu asbik ala ra'si la tasbik ala al-jabali. Wahai orang yang ingin menabrak gunung yang tinggi, yang kuat, ya, kasihani kepalamu, jangan kasihan kepada gunungnya. Gunung nggak apa-apa, mempan, ya, kepalamu bocor. Kan gitu. Oleh karena itu kepada para penuduh, para ulama atau murid-murid para ulama, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ikhwani, kita tidak usah menyibukkan masalah-masalah seperti itu. Marilah kita menyibukkan terhadap menuntut ilmu, al-ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti saya nasihatkan tadi. Itulah kunci keberhasilan seorang dai. Itulah kunci keberhasilan kita di dalam berdakwah kepada masyarakat. Adapun orang-orang yang menyibukkan dengan qil wal qal, si ulama ini sekarang begini, si ulama itu begitu, si ustaz ini begini dan begitu, kita lihat mereka tidak berhasil di dalam dakwah. Ya. Bahkan di antara mereka sendiri berantakan dan bercerai-berai. Salah satu wasiat guru kami tatkala kami mau pulang kemarin, ya, beliau mengatakan istahil binafsinnas, sibukkan dengan memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu dan dakwah. Wala tastahil bitajrihin nas, jangan kamu menyibukkan dengan pertikaian di antara para duat, para asatidz dan para syekh. Ya, kita semuanya tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kita nanti loh di kuburan, di surga, di akhirat kelak tidak ditanya oleh Allah SWT tentang fulan dan Allah. Ya, kita diminta tentang pertanggungjawaban kita terhadap amal perbuatan kita. Tolong perjalankan bersemangat dalam menuntut ilmu, mohon diperjelas Ustaz. Karena terkadang saking semangatnya dalam menghadiri kajian, sehingga kajian-kajian ahlul bid'ah pun dihadiri. Mohon pencerahan bersikap terhadap teman-teman yang memilih-milih ustaz dalam menghadiri kajian sehingga jauh dari masjid taklim dan merasa cukup dengan khalaqah mereka. Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil. Ya, jadi nggak sembarangan. Kalau dia adalah orang-orang yang ambil bid'ah, orang-orang yang mengajarkan kepada kita kesesatan, maka jangan hadiri wala karam. Tidak ada kemuliaan baginya. Karena kita menyelamatkan diri kita, hati kita dari fitnah lebih utama. Ya, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Kaidah usul fikih mengatakan, kaidah fikih mengatakan, menghindari dari madarat lebih utama daripada mendapatkan maslahat. Adapun memilih-milih ustaz, saya teringat kepada ucapan Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Beliau mengatakan, jangan kalian sombong dalam memilih-milih ustaz. Sebagian para penuntut ilmu, kata beliau, mereka memilih-milih ustaz yang masyhur, yang populer, ustaz yang kibar, yang besar, baru dihadiri. Kalau ustaz-ustaz yang biasa tidak dihadiri. Maka kata beliau, "Fahada ainul kibri wal jahl." Ini adalah termasuk kesombongan dan kebodohan. Karena semua kita pasti ingin lari dari kejahilan. Semua kita tidak ingin dari kebodohan. Kata beliau memberikan isyarat, memberikan permisalahan, semua kita ingin lari dari sinya. Siapapun yang menunjukkan jalannya, maka kita akan terima. Maka siapapun ustaznya,
selagi dia berpemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak perlu kemudian dipilih-pilih seperti tadi. Ya, baik ustaz besar, ustaz muda, ustaz kecil sekalipun, kalau mengajarkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, maka hendaknya kita tidak sombong. Banyak tentang masalah rokok ini. Kok masih kelihatannya ekwan-ekwan semuanya, Mas. Rokok, masa perlu ditanyakan? Walaysa yasihu fil adhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalil. Tidak masuk akal. Siang-siang masih perlu lampu. Rokok sesuatu yang jelas. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan kalian dalam kebinasaan. Ada sebagian orang yang selalu menyandarkan fitnah-fitnah yang berasal dari internet dan televisi kepada Yahudi. Mereka selalu berkata ini adalah masalah Yahudi. Bisakah dibenarkan sikap-sikap orang seperti itu? Kalau memang terbukti secara nyata, maka bisa dibenarkan. Tapi kalau tidak terbukti, maka tidak bisa. Semuanya membutuhkan bukti yang akurat. Televisi dan internet hanyalah sekedar alat. Kita tidak mengharapkannya. Dia ibarat pedang bermata dua. Kalau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik, dan bila digunakan untuk kejelekan, maka itu adalah suatu kejelekan. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berangan-angan kosong? Nikah. Seperti nikah, soalnya nanti sibuk. Orang nikah itu sibuk, ya, sibuk mencari kerja, mencari nafkah, ya. Belum lagi nanti untuk taklimnya, belum lagi nanti kalau punya anak, insya Allah nanti nggak berangan-angan kosong, paket. Kenapa setiap ada yang menasihati terkadang anak merasa dongkol? Ini berarti ditanda tanya hatinya, diperiksakan, ya. Diperiksakan apakah hatinya betul-betul sakit ataukah mungkin mati. Semua kita harus menanamkan kebenaran. Kita semuanya harus mencintai kebenaran. Kalau itu adalah kebenaran, kebaikan, siapapun yang mengatakannya harus kita terima. Jangan sampai merasa dongkol seperti ini. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.